الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita banyak-banyak menyerahkan diri kita, meningkatkan taslim, penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada hukum-hukumnya dan juga kepada takdirnya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, at-taslim adalah pondasi di antara pondasi dan juga prinsip dalam beragama kita yang besar yang ada di dalam usul dinil Islam. Kita harus memiliki aqidah al-istislam lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita menerima apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik lahir dan juga batin. Ini harus menjadi pondasi, dasar, prinsip dalam kehidupan beragama kita. Kita istislam, tunduk kepada Allah dan juga kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat memerintahkan kita agar kita taat kepadanya. Atiullaha wa atiur rasul, taatlah kalian kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah pantas bagi orang yang beriman, laki-laki dan wanita, apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara, mereka memiliki pilihan yang lain. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina, dan barang siapa yang bermaksiat, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah tersesat dengan sesat yang sangat nyata. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita taat kepada Allah dan Rasulnya, dan apabila Allah dan Rasulnya memutuskan suatu perkara untuk kita, maka kita tidak boleh memilih hal yang lain. Kita harus mengambil, kita harus memilih apa yang Allah dan Rasulnya pilih untuk kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun." Demi Rabbmu, mereka tidaklah beriman hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau sebagai pemutus perkara, dan mereka thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, kemudian mereka tidak mendapatkan dalam diri mereka kesempitan dari apa yang engkau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka tunduk menerima dengan sebenar-benarnya. Dan ayat-ayat yang lain yang sangat banyak para jamaah rahimakumullah, bahwa kita dalam kehidupan beragama kita harus istislam, harus taslim, harus khudu', harus tunduk dan tidak membangkang atas apa yang Allah dan Rasulnya gariskan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, maka para salaf, mereka adalah orang-orang yang menjadi contoh bagi kita. Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala, beliau mengatakan tentang akidah istislam ini, minallahi ar-risalah, pesan, hukum datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala rasulil balagh, dan Rasul kewajibannya adalah menyampaikan bahwa inilah agama yang benar, inilah jalan ke surga, inilah sesuatu yang menyebabkan orang terjerumus ke neraka. Rasul telah menyampaikan. Apa kewajiban kita? Wa 'alaina taslim, maka wajib bagi kita umat manusia dengan keislaman dan keimanan kita menerima apa yang disampaikan
oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita menerima apa saja yang menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala, apa yang datang dari Al-Qur'an, apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib kita mengambilnya. Maka para ulama membuat kaidah tentang bagaimana kita memiliki akidah yang benar, bahwa seseorang harus istislam lillahi wa li rasulihi zahiran wa batinan. Seorang muslim harus menerima apa yang datang dari Allah dan Rasulnya secara lahir dan batin, dan tidak boleh dia menolak. Fala yu'aradu syai'un minal kitabi awi sunnati sahihati. Tidak boleh seseorang menolak apapun yang datang dari Al-Quran, dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, atau juga dari Rasul berupa hadis yang sahih. Dia tolak kemudian dengan berbagai alasannya. Apakah dengan akalnya, apakah dengan perasaannya, apapun dengan adat istiadatnya, tidak bisa. Iman kita, keislaman kita, manhaj kita, cara berfikir kita, pondasi agama kita mengharuskan kita istislam, taat kepada Allah dan juga Rasulnya. Dan apabila datang kepada kita hadis yang sahih, mau kita faham atau tidak hadis tersebut secara akal dan logika, maka wajib qabuluhu, wajib menerima hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah prinsip agama kita para jamaah rahimakumullah. Maka kita dalam berakidah, semua sisi agama kita harus kita istislam dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Maka dalam berakidah, memiliki keimanan, memiliki keyakinan, maka kita dalam berakidah wajib mengambil akidah yang datang dari Allah, dari Al-Quranul Karim, dan juga dari hadis yang sahih. Tidak boleh kita mengambil akidah kita, keimanan kita dari di luar dari Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah sampaikan dari Al-Quran untuk akidah kita, dia menyampaikan bahwa dia adalah Maha Satu, Qul huwallahu ahad, itu adalah keyakinan kita. Dia menyampaikan bahwa dia adalah Maha Kuasa, itu keyakinan kita. Dia menyampaikan bahwa kita harus beriman, wabil akhirati hum yuqinun, itu adalah keimanan kita. Dia menyampaikan bahwa ada malaikat, makhluk-makhluknya yang mulia, la ya'suna ma amarallah wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat yang tidak pernah bermaksiat atas apa yang diperintahkan kepada mereka dan melakukan apa yang mereka diperintahkan kepada amalan-amalan tersebut. Akidah kita datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan bahwa dia beristiwa di atas arsy, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Maka itu adalah menjadi keyakinan kita, karena kita, akidah kita, manhaj kita, pondasi prinsip agama kita adalah menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Dan apa yang disampaikan oleh Rasul, kita sebagai muslim adalah mentasdik, tasdiqu ma akhbara, membenarkan apa yang dikabarkan oleh beliau, kemudian juga mengamalkan apa yang menjadi perintah beliau, ta'atu fima amar, kemudian juga wa alla yu'badallahu illa bima syara', bahwa kita tidak boleh beribadah kecuali dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita taslim, menyerahkan diri. Rasul mengajarkan kita cara beribadah, maka wajib kita mengambil cara ibadah yang diajarkan oleh Rasul saja. Dan Rasul telah menjelaskan bahwa ma min syai'in yuqarribukum ilal jannah, tidak ada sesuatu yang mengantarkan kalian ke dalam surga illa wa qad amartukum bihi, kecuali saya sudah memerintahkan kalian. Jadi semua kebaikan, semua bentuk ibadah, semua hal yang memasukkan kita ke dalam surga telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan bahwa wa ma min syai'in yuqarribukum ilan nar,
tidak ada sesuatu yang menjerumuskan kalian ke dalam api neraka illa wa qad nahaitukum anhu, kecuali aku sudah larang kalian dari hal tersebut. Jadi yang halal, yang haram secara prinsip sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua ibadah, prinsip ibadah, bahwa kita harus ikhlas, harus mengikuti beliau dalam ibadah kita, semuanya dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menjelaskan kepada kita dalam hadis-hadisnya yang sahih bagaimana kita salat, bagaimana kita melaksanakan puasa, bagaimana kita kemudian haji, umrah, sedekah, birrul walidain dan hal-hal yang lain. Karena beliau wa 'alar rasulil balagh, kewajiban beliau adalah menyampaikan, wa 'alaina taslim, dan kita yang menerima kemudian tunduk kepada apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat rahimakumullah, dalam berakidah kita harus istislam, mengambil Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ibadah kita juga hanya mencukupkan diri dengan apa yang disampaikan Allah dan juga Rasulnya, kemudian dicontohkan oleh para sahabat, generasi salaf dan juga para ulama. Kemudian dalam syariatnya, maka kita harus wa aslimu lahu, Islamlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, serahkan diri kalian. Artinya bahwa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, hamba yang diciptakan oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita wajib menerima segala apa yang menjadi syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang beriman, mereka selalu mengatakan sami'na wa ata'na. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama qaulul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih. Perkataan orang yang beriman, mereka hanyalah kalau dipanggil kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuba bainahum, agar Rasul memberikan hukum untuk mereka, an yaqulu sami'na wa ata'na, mereka mengatakan kami mendengar dan kami taat, wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Inilah orang yang beriman, mereka orang yang berbahagia dengan imannya. Bagaimana? Sami'na wa ata'na, istislam, mendengar dan taat, mendengar dan taat. Kalau ada perintah, mereka taat atas perintah tersebut. Kalau ada larangan, mereka meninggalkan larangan tersebut karena iman dan juga karena takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang menjadi syariat Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya, dalam sisi apapun dalam kehidupan kita, kalau itu adalah hukum Allah Subhanahu wa taala, kalau itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, kalau itu adalah larangan Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk istislam, tunduk, menyerahkan diri kepada Allah, kepada dalil Al-Quran, kepada Rasulullah, kepada dalil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang dalam kehidupan dunia kita, ekonomi kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Maka tanpa alasan apapun, wajib bagi kita dengan iman kita, dengan iman kepada Allah dan hari akhir kita, wajib bagi seorang muslim istislam, tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, dan dia meninggalkan riba dalam bentuk apapun. Itulah modal dia sukses, modal dia mendapatkan ampunan, modal mendapatkan rahmat, kebahagiaan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua hal, kalau ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala, wajib kita istislam, mengikuti apa yang menjadi ketentuan zat yang telah menciptakan kita, yang telah menghidupkan kita, dan telah memberikan rezeki kita dan semua nikmat yang lahir dan juga batin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi
وأصحابه أهل الصدق والوفاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Jamaah Jumat rahimakumullah, istislam sebagaimana seorang hamba terbagi menjadi dua unsur, ruh dan jasad, maka istislam ada pada hati, pada ruh kita dan juga pada fisik kita. Allah Subhanahu wa taala kalau memerintahkan kita bahwa fisik kita ini bergerak untuk mendapatkan pahala darinya, untuk mendapatkan surga darinya, maka seorang muslim fisiknya adalah dia istislam lillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi fisiknya dia gunakan untuk tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang muslim kalau diperintahkan wa aqimus shalah, fisiknya dengan segala keridhaan, dengan segala harapannya dari apa yang luasnya, menjadi luasnya dari kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala, fisiknya akan ridho dia untuk berdiri, tunduk, sujud ruku untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau diperintahkan untuk puasa, untuk beramal soleh, bahkan untuk jihad yang mempertaruhkan nyawanya, kalau itu adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala, maka fisiknya tidak akan merasa berat, dia akan merasa ringan untuk bertakwa, beriman, beramal soleh, taqarrub, melaksanakan segala perintah Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia istislam dhahiran. Kalau dia diperintahkan untuk makan dari yang halal saja, maka mudah dia meninggalkan yang haram. Kalau diperintahkan dia kemudian hanya melakukan hal-hal yang dibolehkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka mudah baginya karena dia sudah memiliki istislam lillahi subhanahu wa ta'ala dhahiran. Kemudian juga yang batin, yang berkaitan dengan ruh dan hati kita, bahwa kita istislam dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan juga Rasulnya. Semua yang disampaikan ayat Al-Quran dan juga hadis yang sahih wajib kita benarkan. Tentang kisah-kisah orang terdahulu, para nabi, orang-orang saleh, orang toleh yang disebutkan dalam Al-Quran, kita istislam, beriman, tasdik akan benarnya semua itu. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW akan hal-hal yang terjadi di masa akan datang, semuanya kita istislam dengan membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kemudian apa yang beliau sampaikan dari hukum-hukum, dari pahala, dari perkara-perkara yang gaib, alladzina yu'minuna bil ghaib, maka semuanya kita tidak ada keraguan sedikit pun. Kenapa? Karena kita istislam dengan apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan. Perkara yang gaib kita faham atau tidak dengan akal kita, kita amanna bihi kullum min indi rabbina, kita sami'na wa ata'na. Mudah-mudahan jamaah Jumat rahimakumullah, kita diberikan tambahan keimanan, tambahan tasdik dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga tambahan taqarrub ibadah, tambahan istislam, kita menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya jalan kita lurus mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan dimudahkan olehnya untuk bisa selamat dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salah.